Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya, di sini saya akan membawakan materi tentang asas-asas toksikologi dan satu lagi bedah jurnal. Berikut penjelasannya. Ya, asas-asas toksikologi. Timbulnya toksik suatu zat kimia terjadi melalui beberapa proses. Awalnya pada makhluk hidup terpapar oleh toksikan, kemudian setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikologi atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi atau sel sasaran yang akan dapat menimbulkan terjadinya sesuatu di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel sasaran atau respon di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Menurut Donatus 2001, berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. 4 asas tersebut yaitu: pertama, toksikologi efek toksik, mekanisme aksi, wujud efek toksik, sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Yang pertama ada kondisi efek toksik. Menurut Lewis, pada tahun 1978, kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan beberapa zat kimia tersebut secara utuh. Kondisi efek toksik meliputi pemejanan atau kondisi pemaparan zat kimia dan kondisi makhluk hidup. Pemejaman adalah pemejaman yang dilakukan kurang dari 24 jam, akan tetapi pada toksikologi klinis pemejaman dalam kurun waktu 72 jam masih dianggap berbagai pemejaman akut. Pemejaman kronis didefinisikan sebagai pemejaman yang dilakukan secara berkesinambungan atau berulang dalam suatu periode waktu pemejaman tertentu yang lebih lama daripada periode waktu pemejaman akut. Mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat terjadi. Secara patologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan ekstrasel. Mekanisme luka intrasel merupakan luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya itu di dalam sel, sehingga mekanisme tersebut sering disebut dengan mekanisme langsung atau primer. Tempat aksinya meliputi membran sel seperti lipid, protein, reseptor, terus inti sel, DNA, sitosol atau enzim, mitokondria, produk energi, dan retikulum endoplasmik atau sintesis protein. Sedangkan luka ekstraksel terjadi secara tidak langsung karena racun bereaksi di lingkungan luar sel. Mekanisme ini disebut juga mekanisme tak langsung atau mekanisme sekunder. Wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi atau fungsional, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat khas, yaitu terbaliknya dan tak terbaliknya menurut Donatus 2001. Respon perubahan biokimia merupakan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi
antara racun dan tempat aksi yang terbalik. Respon perubahan fungsional berkaitan dengan interaksi racun dengan respon aktif enzim yang terbalik, sehingga mempengaruhi fungsi hemolistatis tertentu. Sifat efek toksik. Terdapat dua jenis sifat efek toksik zat beracun, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan itu meliputi bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Ketiga, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Sedangkan ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalik meliputi kerusakan yang terjadi pada sifat penetap. Yang kedua, pemecahan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Dan ketiga, pemecahan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka waktu akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemecahan racun dengan toksikan besar dalam jangka yang panjang. Ya, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Kulit Batang Falawak atau Stragulia quadrivida RBR pada tikus Sprague daulei oleh Siswadi dan Grace S. Garagih, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, NTT, Indonesia. Buah falawak merupakan tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pengobatan hepatitis. Secara turun-temurun, kulit batang falawak dimanfaatkan untuk mengobati penyakit hepatitis, gangguan ginjal, reumatik, sakit pinggang, anemia, rapik. Ya, metode yang digunakan yaitu metode eksperimental. Yang pertama, pembuatan etanol falawak. Ekstraksi maserasi kulit batang falawak menggunakan etanol 95% dengan perbandingan 1:10 dan akan menghasilkan rendemen sebesar 8,7%. Ekstrak kering inilah yang kemudian dijadikan larutan untuk menguji LDL 50. Yang selanjutnya ada pembuatan larutan uji, terus uji toksisitas LD50, pengukuran AST dan ALT, pengamatan histopatologi organ hepar. Ya, gambar di samping merupakan larutan uji ekstrak etanol kulit batang falawak. Ya, selanjutnya ada tabel yang pertama merupakan kriteria penggolongan kesediaan uji, yaitu tingkat dosisnya ada 6 yang berbeda-beda. Klasifikasinya juga berbeda. Nah, berikut ada tabel yang kedua, nilai AST dan ALT tikus sebelum dan sesudah perlakuan dalam hari ke-1 dan hari ke-14. Nilai standar deviasi AST dan ALT yang cukup besar pada masing-masing kelompok dosis perlakuan diduga disebabkan oleh kondisi fisiologis dari masing-masing hewan percobaan. Dilihat dari uji ANOVA, nilai AST dan ALT setelah 24 jam pada suatu perlakuan tidak berbeda nyata. Nilai AST pada hari ke-14 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan atau taraf kepercayaan 95% antara kelompok kontrol dosis yang kedua dan dosis yang ketiga. Akan tetapi ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok dosis 4 dan 5. Terjadi penurunan nilai ALT pada semua perlakuan setelah hari ke-14, akan tetapi tidak ditemukan perbedaan yang nyata antara kontrol dan perlakuan. Jika merujuk pada standar LPT UGM
Kadar ALT pada akhir pengamatan diperoleh hasil normal, yaitu 42,9 sampai 67,4. Kandungan flavonoid dalam tumbuhan berpotensi sebagai antioksidan sehingga dapat menurunkan kadar AST dan ALT. Rata-rata perubahan berat badan tikus putih jantan Galul spragueaedale yang diamati selama 14 hari setelah pemberian dosis tunggal ekstrak etanol valua terjadi peningkatan. Bisa dilihat sendiri ya, berat badan tikus kontrol 1, 2, 3, 4, sampai 5 setelah 14 hari mengalami berat badan yang lebih tinggi dibanding hari pertama. Ya, berikut adalah gambaran histopatologi hepatikus dengan pewarnaan HE perbesaran 40 kali. Bisa dilihat sendiri pada gambar yang pertama ada 1A yaitu sel normal. Nah, gambar yang kedua di sini ada yang pertama 2A yaitu sel radang, 2B pignosis, yang 2C karyolisis, yang 2D karyoreksis. Dan yang ketiga di sini ada sel radang, pignosis, karyolisis, karyoreksis. Dan yang keempat, pada gambar yang keempat ada sel radang, karyolisis, pignosis, karyoreksis. Di gambar yang kelima, pignosis, karyolisis, karyoreksis, dan ada tambahan satu lagi, infiltrasi sel radang. Ya, baik, pada jurnal yang kita bahas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kadar AST dan ALT serta terjadinya nekrosis pada organ hati tikus spragueaedale mengindikasi ekstrak etanol kulit batang valua pada dosis yang diuji bersifat toksik terhadap hati racun tikus. Akan tetapi, ekstrak etanol kulit batang valua tidak menimbulkan kematian pada tikus yang diberikan perlakuan LD50. Penelitian di in vivo toksisitas subakut perlu dilakukan untuk mengetahui dampak akumulasi konsumsi ekstrak batang valua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.